Pemerintahan Jimin tak tertandingi memenangkan penari pria terbaik Dabim selama 5 tahun berturut-turut. Selama bertahun-tahun, nama Jimin menjadi identik dengan tarian di industri K-pop berkat garis tariannya yang indah dan gerakan khasnya yang kuat tapi halus dan anggun yang membuatnya unik dan mempesona untuk ditonton di atas panggung. Gayanya yang menawan didorong oleh latar belakang pelatihan tarinya yang beragam dalam genre yang berbeda, termasuk modern, kontemporer, dan hip-hop untuk beberapa nama yang memungkinkannya untuk memadukan unsur-unsur gaya tari yang berbeda ke dalam gerakannya untuk menjadikannya lebih menarik, penuh warna, dan unik hanya untuknya. Inilah sebabnya kenapa media serta profesional tari terus-menerus memuji keterampilan menarinya yang berkata, jenis tariannya tidak dapat diajarkan atau dipelajari dan bahwa tariannya adalah genrenya sendiri untuk menunjukkan betapa mereka menghormati keahliannya dan bakatnya. Demikian pula sesama idola di industri terus menunjukkan kekaguman mereka pada tariannya. Idola senior memujinya setiap kali mereka membicarakannya dan idola rookie memandangnya sebagai panutan mereka dalam tampil. Banyak yang debut sebagai penari utama dari grup masing-masing biasanya mengcover penampilan lagu klasiknya Lai di tahun 2016 di mana penampilan solonya yang lain sebagai cara untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai penari dan pada gilirannya membuatnya mendapatkan gelar penari utama, Rookie Bible, dan Idol of Idol. Industri menganggapnya sebagai standar dalam hal memberikan penampilan yang akan memukau penonton karena dia tidak pernah gagal untuk menyampaikan dan penampilannya tetap menjadi topik hangat lama setelah itu berakhir. Bahkan penggemar setuju bahwa dia adalah raja panggung utama. Itulah kenapa Jimin selalu muncul sebagai pemenang dalam segala jenis survei atau jajak pendapat tentang dance. Dia telah terpilih sebagai penari terbaik di K-pop secara konsisten selama bertahun-tahun dalam polling seperti polling King Choice untuk male K-pop idol dancer selama 3 tahun berturut-turut sekarang dan sebagai best male idol dancer di K-pop selama 2 tahun berturut-turut. Survei Netlab Jepang untuk menyebutkan beberapa contoh. Dia juga telah memenangkan penari K-pop terbaik di Dabin selama 4 tahun berturut-turut dan dia baru saja memperpanjang masa jabatannya menjadi tahun ke-5 setelah jajak pendapat terbaru yang berakhir beberapa hari yang lalu dan hasilnya diumumkan pada 24 Mei. Bahkan penonton yang menontonnya di atas panggung setuju bahwa tidak ada yang lebih tinggi darinya dalam hal menari. 4 kali BTS siap melawan stafnya. BTS punya hubungan yang baik dengan staf dan ada banyak momen di mana mereka bermain-main satu sama lain. Inilah 4 kali BTS dan staf mereka siap untuk saling melempar tangan. Yang pertama, BTS versus Master Game. Di episode 79 dan 80 dari Run BTS, para anggota BTS menghadapi masa-masa sulit melawan para Master Game. Jimin menganggap salah satu Master Game terlalu kasar selama permainan kata. Jimin juga kalah dalam permainan panjang batu gunting kertas. Saat Suga kalah dalam permainan batu gunting kertas, dia menjauh dari master permainannya dan berkata bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Saat BTS kehabisan waktu, V mencoba memeras beberapa game. Tapi master game-nya memutuskan untuk bermain-main dan memilih untuk memainkan game ibu kota yang bukan keahlian V. Mirip dengan V, Jungkook juga berkutat dengan permainan ibu kota. 2. Staf mencoba mengelabuhi anggota. Di episode 110 Run BTS, para anggota memainkan permainan menggambar untuk memenangkan beberapa petunjuk. Dalam permainan, setiap anggota secara membabi buta mencoret-coret sebuah gambar dan anggota lainnya harus menebak gambar apa itu. Sementara 6 gambar pertama adalah binatang, staf memutuskan untuk melempar bola lengkung dan mengubah tema untuk Jungkook. Para anggota hampir menebak bahwa jawabannya adalah kupu-kupu padahal sebenarnya itu adalah gunting. Sementara para anggota berhasil menebak jawaban dengan benar, mereka punya reaksi lucu tentang staf yang mengubah tema, terutama Suga. Suga berjalan ke arah staf dan dengan bercanda bertanya kenapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengganti tema. 3. Staf memanggil Jungkook dan V. Episode 111 Run BTS. BTS sedang berburu harta karun dan setiap anggota mencari huruf dan angka yang akan memberi mereka kode sandi untuk kotak harta karun terakhir. Staf membantu BTS sepanjang jalan dan ada banyak momen lucu. Sutradara memanggil Jungkook ketika dia memegang kotak harta karun palsu dan mengatakan padanya, Jungkook, tolong berhenti mencari kode sandi dan mulailah mencari peti harta karun yang asli. Jungkook kaget saat mendengar namanya dipanggil. Jungkook bukan satu-satunya yang dipanggil, seperti yang dikatakan sutradara kepada V, letakkan peti harta karun itu kembali ke tempatnya. V melakukan seperti yang diinstruksikan dan dengan manis mengangkat tangannya untuk memberitahu staf. 4. Staf mendukung Jungkook.
Di episode 104 Run BTS, BTS memainkan permainan ibu kota untuk mendapatkan materi. Jungkook ada kesulitan dengan permainan ini dan staf membantunya dengan menanyakan ibu kota Korea. Jungkook langsung menjawab. Para Hyung dengan keras mengeluh dan berpikir bahwa staf terlalu menyukai Jungkook. Yang kedua, Moon Sua dari Billy meninggalkan surat baru untuk Moonbin Astro di situs peringatannya. Sudah lebih dari sebulan sejak kepergian tragis Moonbin Astro, fans memulai peringatan di depan gedung perusahaan, meninggalkan surat dan hadiah untuk sang bintang. Belakangan, perusahaan memindahkan tugu peringatan ke tempat parkir dan area pribadi di samping gedung agar tidak menghalangi jalan utama. Tugu peringatan itu kemudian dipindahkan ke atap gedung Fantagio Entertainment. Staf bahkan membuat bingkai penuh kasih dari Nesquik, minuman favorit Moonbin, untuk mengelilingi surat-surat dari teman-teman selebritas tercinta. Baru-baru ini, penggemar mengetahui bahwa saudara perempuan Moonbin, Sua Billy, telah meninggalkan pesan untuk saudara laki-lakinya. Dia mengatakan, "Opa, ini aku, Sua. Hari ini hujan. Aku selalu sangat merindukanmu, tapi aku terutama merindukanmu hari ini. Ketika aku bertemu denganmu, aku hanya ingin tersenyum cerah dan memelukmu erat-erat, tidak mengatakan apa-apa. Aku benar-benar sangat-sangat mencintaimu dan peduli padamu seperti biasa. Jangan sakit, tetap sehat, makan yang baik, berbahagialah. Dari adikmu satu-satunya, Sua." Tulis Sua. Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.